Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Kami dari kelompok 4, tugas besar pengenalan komputasi yang kedua, membuat video ini dengan tujuan untuk menjelaskan laporan kami terkait analisis dan visualisasi data. Saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Iren Pamorosana Aritonang, dan anggota-anggota kelompok saya, Kayla Agnia, Raditya Guntoro Adi, dan Imade Yoga Surya Dharma Putra. Analisis data adalah suatu proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan manfaat informasi, juga menginformasikan kesimpulan, sehingga didukung pembuatan keputusan untuk bagaimana pemecahan masalah yang ada. Sementara itu, visualisasi data bertujuan untuk menyajikan informasi secara grafis supaya pengambilan keputusan lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, laporan ini kami buat untuk kami dapat mengenal bagaimana cara mendeskripsikan, lalu mengkarakterisasi data dan file, statistik data tersebut, memvisualisasikan data, korelasi antar informasi dalam data, dan juga bagaimana cara mengecek kekotoran data, yaitu keakuratan data berdasarkan data yang ada. Dalam mengimplementasikan visualisasi dan analisis data, kami mengambil 3 dataset. Yang pertama adalah IoT Sensor Environmental Data, Vital Food Cost Dataset, dan juga Charging EV Dataset. Akan mempresentasikan hasil analisis data dari dataset IoT Sensor Environmental Data. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu deskripsi dataset. Dataset ini terdiri dari data suhu, data kelembapan, dan data indeks panas yang dikumpulkan dari sensor IoT untuk memantau kondisi lingkungan. Data ini terdiri dari total 385.872 baris dengan 9 kolom untuk setiap jenis datanya. Ukuran file berkisar antara 40 MB hingga 146 MB. Lalu kita akan lanjut ke bagian karakteristik data. Karakteristik data dari dataset ini, setiap datasetnya itu memiliki kolom-kolom yang mencakup informasi waktu, nilai pengukuran, dan identifikasi sensor. Kolom-kolom ini terdiri dari data kuantitatif dan kategorikal yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kita akan lanjut ke bagian analisis data. Statistik, maaf maksud saya. Eh, untuk mempersingkat waktu, kita akan ambil contoh saja. Tapi analisis statistik ini dilakukan untuk setiap jenis data. Sebagai contoh, untuk data suhu, rata-rata suhunya adalah 23,35 derajat Celcius dengan standar deviasi 2,56. Nilai suhu berkisar antara 16,4 derajat Celcius hingga 29,93 derajat Celcius. Hal yang sama dilakukan untuk data kelembapan dan indeks panas. Kita akan lanjut ke bagian visualisasi data. Ya, ini visualisasi datanya. Mulai lagi sini hubungan keseluruhan bagian ini voting relationship. Ya, eh, beberapa visualisasi digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Contohnya, scatter plot digunakan untuk menunjukkan hubungan negatif antara suhu dan kelembapan, serta hubungan positif antara suhu dan indeks panas. Selain itu, line plot juga digunakan untuk menunjukkan perubahan suhu dan kelembapan seiring waktu. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, korelasi. Kita lihat di sini ada tabel korelasi. Ya, semakin besar korelasinya, itu memberikan wawasan tentang hubungan sebab akibat atau interaksi variabel, interaksi antara variabel-variabel tersebut. Kita akan lanjut ke bagian data cleansing. Ya, data cleansing ini merupakan proses pembersihan data yang meliputi penghapusan kolom tidak relevan, interpolasi data, interpolasi nilai yang hilang maksudnya, konversi tipe data, normalisasi, deteksi dan penghapusan outlier, serta penghapusan baris duplikat. Proses ini penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Kita akan lihat hasil pembersihan datanya. Ya, ini laporan lengkapnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah dari analisis ini kita dapat memahami pola lingkungan yang dipantau oleh sensor IoT yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai dataset food prices. Dalam dataset ini berisi tentang harga rata-rata per bulan dari 4 makanan pokok, yaitu telur, susu, roti, dan kentang. Dari 5 negara yang berbeda, yakni Australia, Jepang, Kanada, Afrika Selatan, dan Swedia pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam dataset ini juga terdapat data mengenai ketersediaan dan kualitas produk makanan, juga harga rata-rata per bulan yang telah dikonversikan dalam USD sehingga mempermudah untuk membandingkan harga di setiap negaranya. Untuk selanjutnya, yakni karakteristik data, itu sebagai berikut. Saya Untuk karakteristik data itu ada 2 kategori, yaitu kategorikal dan kuantitatif. Untuk kolom kategorikal memiliki makna, jenis data, nilai yang ada, jumlah data, persentase data kosong. Sedangkan untuk kolom kuantitatif memiliki makna, jenis data, range nilai, jumlah data, dan persentase data kosong. Contohnya pada kolom country ini maknanya nama negara yang diambil datanya, jenis data yang kategorikal, nilai yang ada Australia, Sweden, Jepang, South Africa, dan Kanada.
jumlah datanya 1.200, persentase data kosongnya 0%. Pada kolom year, makanya tahun diambilnya data, yaitu antara 2018 hingga tahun 2022, jenis datanya kuantitatif, range nilainya 2018 hingga 2022, jumlah datanya 1.200, persentase data kosongnya adalah 0%. Selanjutnya untuk statistik, kami membuat 4 sampel data, yakni sampel 10 data pertama, sampel data ke 400 sampai ke 500, sampel 10 data dengan harga rata per bulan dalam USD paling besar, dan sampel 5 data dengan harga rata-rata per bulan dalam USD paling kecil. Fungsi 2 sampel ini untuk mengetahui berapa range 10 range dari harga terbesar, yakni 4 USD yang paling besar, dan 3,49. Jadi 3,49 sampai 4 ini adalah range harga terbesar, sementara range harga termurahnya ada di 0,96 sampai 0,71. Untuk statistiknya hanya dapat diperoleh dari data yang berkategori kuantitatif, sehingga untuk kolom country tidak dapat dihitung statistiknya, sedangkan pada kolom year dapat diketahui rata-rata, standar deviasi, persentil 10%, persentil 25%, persentil 50%, persentil 75%, persentil 90%, nilai minimum, nilai maksimum, dan distribusi frekuensinya. Untuk selanjutnya yakni visualisasi data. Untuk visualisasi data yang pertama, ada rata harga roti per tahun dalam USD dari 5 negara yang ada selama tahun 2018 hingga tahun 2019. Dari visualisasi data berikut, karena perbandingan, jadi kami menggunakan format bar chart, karena perbandingannya terlihat jelas jika menggunakan bar chart, yaitu seperti ini. Dapat diketahui bahwa harga setiap tahunnya cenderung meningkat, dan paling signifikan ini terjadi pada 2022 di Swedia dan Australia. Ini untuk Kanada, peningkatannya cenderung stabil, sedangkan Jepang ini ada 2 negara, yakni pada tahun 2019 dan 2020, ini harganya sama. Lalu pada tahun 2021-nya naik sedikit, dan pada Afrika diketahui bahwa dia yang paling murah untuk harga rotinya daripada negara-negara yang lain, sedangkan yang paling mahal adalah Kanada. Selanjutnya, ini masih tentang perbandingan kategori. Ini ada rata-rata harga 4 makanan pokok dalam USD di negara Kanada pada tahun 2022. Diketahui dari bar horizontal, formatnya ini bar horizontal, karena dapat terlihat jelas perbandingannya, yakni yang paling mahal adalah telur, sedangkan yang paling murah adalah harga susu. Selanjutnya ini menunjukkan tren untuk perubahan harga susu, trennya cenderung naik. Perubahan harga susu di Swedia pada tahun 2021 cenderung naik, kecuali pada bulan ke-6 dan bulan ke-7 di mana harganya sama. Selanjutnya, ini tren harga telur di Jepang dalam USD dalam tahun 2019 hingga tahun 2022. Trennya naik. Sekarang hierarki. Untuk presentase harga rata-rata kentang di Afrika Selatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 seperti berikut. Yang paling besar nilainya itu pada tahun 2022, sedangkan yang paling kecil nilainya pada tahun 2018. Dan pada setiap tahunnya nilainya atau presentasinya cenderung meningkat. Selanjutnya presentase 4 makanan pokok di Australia pada tahun 2022. Untuk presentase masing-masing makanan pokok terhadap 4 makanan pokok itu sama setiap bulannya. Persentasenya untuk kentang sekian, untuk susu sekian, untuk telur sekian, dan untuk roti sekian. Dan diketahui juga bahwa yang paling murah adalah susu dan yang paling mahal adalah telur. Selanjutnya, ini mengetahui hubungan antara harga rata-rata makanan dalam USD dengan tahun. Untuk harga rata-ratanya ini 4 makanan pokok kami ambil harga rata-ratanya dan kami plot dengan tahun, dan kami dapatkan hasil sebagai berikut, di mana dapat diketahui bahwa trennya hubungannya itu berkorelasi lurus, yaitu semakin tahun harganya semakin naik, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan daripada 2021. Selanjutnya, hubungan antara bulan dan harga rata-rata kentang dalam USD pada tahun 2019 di Australia. Untuk hubungan ini juga kami dapat simpulkan bahwa berkorelasi lurus, yaitu harganya cenderung naik setiap bulannya. Selanjutnya ada korelasi antar kolom kuantitatif. Sebenarnya kolom kuantitatif ada 5, yaitu year, month, average price in USD, dan availability. Namun kami tidak mencantumkan availability karena availability hanya memiliki nilai yang satu, yaitu angka 1, nilainya sama, yakni 1 semua. Sehingga kami hanya menggunakan year, month, average price, dan price in USD. Nilainya demikian, dan ketika kami buat heat map, demikian. Ini disimpulkan bahwa sebagian besar, mayoritas dari kolom ini berhubungannya sangat lemah,
untuk yang berhubungan tinggi ini ketika yang dibandingkan adalah kolom yang sama, dan untuk ini berbanding terbalik antara month dan year. Untuk selanjutnya tentang data cleansing, jadi diketahui bahwa data kosongnya adalah 0, maka kami tidak perlu melakukan data cleansing karena data-data yang ada pada dataset ini sudah bersih, yaitu lengkap, dan nilainya sesuai. Demikian, terima kasih.